Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Mulyasi, jurusan Tarbiyah, Prodi MPI, mata kuliah Civic Education, semester 1. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Dinamika Konstitusi di Indonesia. Dinamika konstitusi di Indonesia mencakup perubahan dan perkembangan dalam kerangka hukum dasar negara. Beberapa momen penting termaksud amandemen Undang-Undang Dasar 1945, perubahan dalam interpretasi konstitusi oleh lembaga-lembaga dan peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konsistensi konstitusi. Dinamika konstitusi di Indonesia juga mencerminkan perjalanan panjang negara dalam membangun dan mengembangkan kerangka hukum dasarnya. Berikut adalah beberapa poin kuncinya. 1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami beberapa kali amandemen Undang-Undang Dasar untuk mengakomodasi perkembangan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Amandemen ini mencerminkan respon terhadap tuntutan masyarakat dan kebutuhan perubahan. 2. Peran Mahkamah Konstitusi, yaitu peran Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga konsistensi konstitusi. Keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi mempengaruhi dinamika konstitusi dengan menentukan batasan kekuasaan lembaga negara, melindungi hak-hak konstitusional warga, dan memutuskan sengketa konstitusi. Yang ketiga, interpretasi dan implementasi. Interpretasi dan implementasi adalah lembaga-lembaga seperti Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, pemerintah, dan lembaga-lembaga lainnya memiliki peran dalam menginterpretasi dan mengimplementasikan konstitusi. Kadang-kadang perubahan pandangan mengenai interpretasi konstitusi dapat menjadi sumber dinamika. Yang keempat, partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini adalah peran masyarakat dalam menuntut hak-hak konstitusional dan mengkritisi kebijakan pemerintah juga merupakan faktor dinamika. Protes, advokasi, dan partisipasi aktif masyarakat turut membentuk dinamika konstitusi. Yang kelima, perkembangan hukum. Dinamika konstitusi juga tercermin dalam perkembangan hukum, seperti pembentukan undang-undang baru dan perubahan dalam regulasi hukum yang mendukung implementasi nilai-nilai konstitusi. Melalui perubahan interpretasi, partisipasi masyarakat, dan perkembangan hukum, dinamika konstitusi terus berkembang sejalan dengan evolusi kebutuhan dan tuntutan masyarakat Indonesia. Menurut KC WR 128, secara umum proses amandemen dalam sebagian besar konstitusi modern dimaksudkan untuk melindungi satu atau lebih dari 4 tujuan berikut. 1. Konstitusi hanya boleh diubah dengan pertimbangan yang matang dan bukan karena alasan sederhana atau secara serampangan. 2. Rakyat mesti diberi kesempatan mengemukakan pendapat mereka sebelum dilakukan perubahan. 3. Dalam sistem federal, kekuasaan unit-unit dan pemerintah pusat tidak bisa diubah oleh satu pihak. 4.
hak individu atau masyarakat, misalnya hak minoritas, bahasa, agama, atau kebudayaan mesti dilindungi. Di Indonesia sendiri telah tercatat beberapa upaya dalam hal konstitusi, diantaranya 1. Pembentukan Undang-Undang Dasar. 2. Penggantian Undang-Undang Dasar. 3. Perubahan Undang-Undang Dasar dalam arti pembaruan Undang-Undang Dasar. Perlu kita ingat bahwa di Indonesia telah terjadi penggantian Undang-Undang Dasar sebanyak 4 kali. 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Konstitusi RIS Republik Indonesia Serikat 1943, 1949. 3. Undang-Undang Dasar Sementara 1950. 4. Dengan dilakukannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, maka konstitusi di Indonesia kembali lagi pada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia modern belum pernah dalam arti perubahan Undang-Undang Dasar, melainkan baru perubahan dalam arti pembentukan, penyusunan, dan penggantian Undang-Undang Dasar. Perubahan dalam arti pembaruan Undang-Undang Dasar baru terjadi setelah bangsa Indonesia memasuki era reformasi pada tahun 1998, yaitu setelah Presiden Soeharto berhenti dan diganti oleh Presiden B.J. Habibie. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Dengan mengucapkan basmalah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.